Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bertemu dengan saya pada mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi. Nah, ini merupakan pertemuan pertama kita ya di mata kuliah ini. Nah, tadi kan kita sudah di part sebelumnya, di pertemuan kelima kita sudah membahas mengenai program penyuluhan dan konsultasi gizi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai metodenya, metode penyuluhan dan konsultasi gizi di Indonesia dan metode penyuluhan dan konsultasi gizi, maaf. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti biasa, meskipun akreditasi sudah lewat, namun saya akan selalu mengingatkan mengenai visi Prodi D3 Gizi, yaitu menjadi program Diploma 3 Gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Bukan langsung masuk ke materi. Maksudnya kita mengetahui dulu apa saja sih materi pada bab kali ini, apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai metode penyuluhan. Lalu, media promosi kesehatan. Lalu, prinsip menyusun alat bantu promosi kesehatan. Dan yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media. Seperti itu. Oke, kita lanjut langsung saja ke materi yang pertama, metode penyuluhan. Oke, sebelum kita melakukan terjun di lapangan, pertama kan kita akan menganalisis masalahnya dulu, lalu kita merencanakan programnya, seperti itu kan. Nah, sebelum kita terjun ke lapangan, maka kita harus menentukan metode apa sih yang harus kita terapkan pada sasaran ini, seperti itu. Mari kita perdalam mengenai metode penyuluhan. Oke, hal yang pertama yang harus kita pegang saat menentukan metode penyuluhan yaitu prinsip dari metode penyuluhan. Saat kita menetapkan metode penyuluhan, kita harus menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran kita, seperti itu. Misal tujuan kita ingin meningkatkan cakupan vitamin A pada anak. Nah, berarti kita tentukan tujuannya kita sudah itu. Kita akan meningkatkan cakupan vitamin A pada anak. Nah, kita nentuin sasarannya, siapa nih yang akan kita berikan edukasi mengenai pentingnya vitamin A. Karena ini pada anak, tidak mungkin kita langsung intervensinya ke anak, maka kita akan mengintervensinya itu ke orang tuanya. Dalam hal ini yang terdekat adalah ibunya, seperti itu. Jadi itulah sasaran dalam metode penyuluhan untuk meningkatkan cakupan vitamin A pada anak. Nah, lalu jika sasaran kita itu bersifatnya individual, maka kita akan melakukan konsultasi pada orang tersebut. Misalkan tadi kita ingin meningkatkan cakupan vitamin A pada anak. Nah, dilalahnya itu seorang ibu datang sendirian. Ya udah, kita akan memberikan sebuah konsultasi di situ. Jadi bedanya konsultasi dan penyuluhan, jika konsultasi itu sasarannya individu, sedangkan apabila sasarannya kelompok, maka kita dinamakan sebuah penyuluhan, seperti itu. Misalkan sebuah posyandu meminta kita untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya vitamin A pada anak. Nah, itu ada sekelompok ibu hamil di situ, maka itu yang dinamakan penyuluhan. Sedangkan konsultasi itu
perorangan individual seperti itu. Jadi kalau di konsultasi saya juga memberikan tambahan lagi, jika di konsultasi hal yang kita berikan itu berfokus pada masalahnya. Jadi orang datang masalahnya karena dia ingin meningkatkan pengetahuan tentang vitamin A tadi, maka kita akan memberikan pengetahuan vitamin A itu dapat diperoleh dari ini. Lalu setiap bulan ini bulan Februari dan bulan Agustus ada namanya intervensi vitamin A, pemberian vitamin A dari pemerintah, maka bisa mengikuti pemberian vitamin A tersebut, mengikuti kegiatan tersebut, bisa di posyandu seperti itu. Kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada bisa ditanyakan ya Dek, saya terbuka, saya selalu welcome apabila ada yang tanya kepada saya, WA saja tidak masalah. Oke, tadi kan kita sudah membahas mengenai apa sih prinsip dari metode penyuluhan. Nah, sekarang kita harus mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam penyuluhan. Jadi metode penyuluhan itu bisa dilakukan dengan pendekatan kelompok. Ada kelompok besar dan ada kelompok kecil. Jika kelompok besar itu kita bisa menggunakan metode ceramah dan seminar. Jika kelompok kecil, kita bisa menggunakan diskusi kelompok, brainstorming, snowballing, buzz group, role play, dan simulation game. Nah, mari kita bahas satu persatu perbedaannya. Oke, kita bahas pertama mengenai kelompok besar. Jadi di kelompok besar ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu ceramah dan seminar. Oke, sampai sini ada ceramah dan seminar. Lalu apa Bu bedanya ceramah dan seminar? Kan sama-sama orangnya banyak, terus pematerinya juga di depan memberikan materi gitu kan. Nah, bedanya di sini adalah tingkat pendidikan dari sasaran yang akan kita berikan materi, akan kita sosialisasi, akan kita berikan promosi, itu terletak dari perbedaan tingkat pendidikannya dan tata caranya gitu. Nah, kalau di ceramah sasarannya itu memiliki tingkat pendidikannya rendah, bisa dari yang tidak bersekolah, yang dari SD, SMP, SMA, sampai yang tingkat pendidikannya tinggi seperti itu. Nah, berbeda dengan seminar. Jika seminar itu dari tingkat pendidikan menengah, jadi menengah atas ya, jadi dari SMA, lalu D3, diploma, seperti itu kan, lalu strata 1, strata 2, strata 3, seperti itu. Nah, itu yang namanya seminar. Jadi dari tingkat pendidikannya kita lihat dulu, misal kita akan melakukan penyuluhan. Kita lihat sasarannya, sasarannya nih adanya dari pendidikan yang rendah, ada yang sekolah, ada yang dari SD. Oke, kayak berarti kita akan menggunakan metode ceramah aja nih yang bisa ngena ke mereka. Nah, beda lagi kalau kita disuruh untuk melakukan penyuluhan pada sasaran yang memiliki tingkat pendidikan yang menengah tinggi, misal dari ini nih sasarannya anak S1 nih, berarti yang tepat nih seminar, jangan ceramah nih. Karena kenapa? Karena pendidikan yang tinggi pikirannya lebih kritis, dan mereka kita di seminar itu lebih pada pemecahan masalah, bagaimana satu masalah dibahas dalam seminar tersebut, lalu kita cari solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan nih yang di seminar ya, baru-baru ini kan akhir-akhir ini selama 1 tahun belakangan kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Oke. Nah, selama COVID-19 ini
banyak tuh seminar-seminar mengenai gizi, terutama membahas mengenai bagaimana nih penata laksanaan pasien diabetes disertai COVID gitu kan, atau pasien dengan kanker yang disertai COVID seperti itu, atau anak-anak yang mengalami COVID seperti itu. Nah, di situ kan ada satu masalah yang kita bahas, satu masalah di situ, lalu ada beberapa pertanyaan dari responden, dari sasarannya. Oh, di sini saya mengalami gini gini gini, ternyata kasusnya seperti ini. Enaknya bagaimana ya? Itu bertanya ke narasumber, nanti kita berdiskusi bersama menemukan menemukan apa sih solusi yang tepat untuk penata laksanaan seperti ini, seperti itu. Nah, beda dengan ceramah. Ceramah itu seperti metode kita sekolah didikte. Seperti dulu kita zaman SD SMP gitu kan, kita diajarin ini. Jadi kalian tuh ya menurut saya seperti itu. Ini tuh materi yang saya berikan gitu saja. Gitu perbedaan ceramah dan seminar. Kira-kira ada pertanyaan? Jika masih bingung bisa tanya ya. Jangan malu-malu. Nanti berarti habis ini kita lanjut ke slide berikutnya mengenai kelompok kecil. Nah, ini kita masuk ke kelompok kecil. Kelompok kecil itu dinamakan kelompok kecil apabila sasaran kita itu kurang dari 15 orang, gitu ya. Kita sepakat di sini jika kurang dari 15 orang maka kita tetapkan dia sebagai kelompok kecil. Nah, mari kita bahas satu persatu metode yang digunakan untuk kelompok kecil, dari diskusi kelompok, brainstorming, snowballing, bus group, role play, sama simulation game. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.